Bab 1167. Damar melirik layar ponselnya, kemudian mengangkat panggilan dan mengucapkan beberapa patah kata, sebelum menutupnya. Setelah itu, dia menatap Surya dan berkata, "Hari ini aku benar-benar ada urusan. Tapi, jangan khawatir, akan ada seseorang yang mencarimu besok. Pada saat itu, kamu akan tahu betapa bodohnya orang yang sudah menyakiti orangku. Ayo Satya, naik ke mobil." Mendengar perintah Damar, sopir yang mengenakan seragam militer tersebut menatap tajam pada Surya sebelum berbalik menaiki mobil. Damar sendiri juga masuk ke mobil. Surya mencibir, lalu berkata, "Aku akan menunggumu. Kuharap kamu nggak akan mengecewakanku." Kaca jendela mobil Damar terangkat ke atas, tatapan mereka yang saling beradu pun terhalang oleh kaca. Setelah itu, mobil Hummer itu melaju pergi dengan kencang. Surya menoleh ke arah sopir itu sebelum berkata, "Ayo pergi." Surya dan Gesang menaiki mobil. Sopir itu langsung tersadar. Dia pun buru-buru menaiki mobil, lalu mengemudikannya menuju gedung kantor kepresidenan. Di dalam mobil, sopir itu akhirnya memberanikan diri untuk berkata, "Pak Surya, Jenderal Damar sudah menjadi orang kepercayaan Pak Mirza. Kali ini, dia berjasa besar dalam menyelesaikan pemberontakan. Kudengar, dia akan diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Dia adalah orang kedua setelah Presiden. Statusmu memang tinggi. Tapi, Jenderal Damar benar-benar orang yang nggak bisa disinggung." Surya tertawa singkat, lalu berkata, "Tenang saja. Untuk saat ini nggak ada orang yang nggak bisa kusinggung. Dia bukan siapa-siapa bagiku." Mendengar hal tersebut, sopir itu menghela napas dan tidak mengucapkan sepatah kata lagi. Surya sendiri juga tamu di gedung kantor kepresidenan. Jadi, tentu saja statusnya juga tidak rendah. Damar adalah orang yang kekuasaannya hanya berada di bawah presiden. Dia memiliki status dan kekuasaan yang tinggi. Sopir tersebut tidak berani menyinggung salah satu dari kedua orang tersebut. Jadi, dia hanya bisa diam saja. Sopir itu hanya bisa berharap, Surya tidak akan bertemu dengan Damar lagi di gedung kantor kepresidenan nanti. Jika keduanya benar-benar bertemu, sopir itu khawatir masalah ini tidak akan pernah ada habisnya. Mobil itu tiba di gedung kantor kepresidenan. Sopir tersebut menunjukkan identitasnya. Kemudian, dia memasuki gedung kantor kepresidenan sambil memimpin Surya dan Gesang ke meja resepsionis. Ada orang yang secara khusus ditugaskan untuk menerima Surya dan membawanya ke ruang perjamuan. Surya melihatnya sekilas. Aula tersebut penuh dengan berbagai macam orang. Semua orang saling bercanda dengan sangat antusias. Hanya saja, Mirza masih belum kelihatan. Pada saat ini, resepsionis tersebut berkata, "Pak Surya, Pak Mirza dan Duta Besar Negara Bapak sedang membicarakan beberapa hal. Mohon tunggu sebentar." Surya melambaikan tangannya sambil berkata, "Aku tahu. Nggak perlu mengkhawatirkan kami. Pergilah. Lanjutkan saja pekerjaanmu." Resepsionis tersebut mengangguk, lalu meninggalkan aula. Surya mengajak Gesang dan sopir itu duduk di sebuah meja. Di dalam aula, semua orang bicara dengan berbisik-bisik. Yang paling banyak dibicarakan masih mengenai menyerahnya staf dan juga tentang Pangeran Aksa. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara Baruma, sehingga menyebabkan kehebohan yang luar biasa. Surya mendengarkan, lalu tertawa. Jika bukan karena dirinya, Mirza benar-benar tidak akan mampu membereskan staf dan yang lainnya. Mereka adalah 4 kekuatan yang sudah bercokol di tempat ini selama ratusan tahun. Kekuatan mereka sudah mengakar kuat. Tidak menutup kemungkinan ada orang-orang mereka di tempat ini. Jika bisa dibereskan, pasti Mirza sudah membereskannya sejak dahulu. Ditambah lagi, Surya membantu Mirza membereskan Eidam, yang merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Jadi, wajar kalau Mirza mengangkat Surya sebagai pangeran dan memberinya wilayah kekuasaan. Pada saat ini, seseorang berteriak dari pintu, "Jenderal Damar datang." Semua orang langsung berhenti bicara dan secara serempak melihat ke arah pintu dengan wajah hormat. Pintu dibuka.
Damar melangkah masuk dengan langkah kaki yang nyaring dan bertenaga, diikuti dengan seorang ajudan cantik di belakangnya. Sepatu bot militer berbahan kulit anak sapi mengeluarkan suara yang jernih dan berirama saat mengenai lantai. Damar menghentikan langkah tegapnya, lalu melambaikan tangannya kepada semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku baru saja membicarakan beberapa hal dengan Pak Mirza. Maaf sudah membuat semua orang menunggu lama." "Ah, nggak perlu berkata begitu. Jenderal Damar sibuk dengan pekerjaan. Wajar kalau kami harus menunggu." Jenderal Damar menggunakan kemampuannya yang hebat untuk memadamkan pemberontakan kali ini. Benar-benar teladan di kemiliteran dan menjadi idola kami. Jenderal Damar akan menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Benar-benar menggembirakan dan layak diberi ucapan selamat. Jenderal Damar memang pantas mendapatkannya. Seketika itu juga, semua orang memuji Damar secara terus-menerus. Bab 1168. Damar tersenyum tipis. Kemudian, dia berjabat tangan satu persatu dengan para pejabat tinggi dan bangsawan yang berebutan untuk maju lebih dahulu. Orang-orang yang hadir di sini, entah itu para pejabat tinggi di wilayah perbatasan atau pejabat pemerintah tingkat menengah dan tinggi, apapun status orang itu, jika berada di luar, mereka tetap akan menjadi sosok yang dihormati, bahkan di negara Baruma itu sendiri. Akan tetapi, di hadapan Damar, mereka semua bersikap rendah hati, layaknya siswa sekolah dasar yang bertemu dengan gurunya. Damar adalah orang kepercayaan presiden yang memegang kendali atas pasukan besar dan sekarang juga akan dipromosikan menjadi Menteri Pertahanan. Tentu saja, mereka semua harus menundukkan kepala di hadapan Damar. Terlebih lagi, Damar baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi sudah mencapai posisi setingkat itu. Masa depannya benar-benar cerah. Dia tengah berada di puncak kariernya jadi, mereka merasa bahwa mereka harus memiliki hubungan yang baik dengan Damar. Damar sendiri juga tersenyum dan menyapa semua orang satu persatu. Surya melihat semua itu sambil tersenyum tipis. Damar ini cukup memahami politik dan tahu bagaimana mengambil hati orang. Semua orang mengerumuni Damar. Mereka menanyakan kesehatannya, menyanjungnya secara berlebihan dan memuji Damar setinggi langit. Singkatnya, apa yang ingin disampaikan orang-orang ini adalah jika bukan karena Damar, negara Baruma pasti akan hancur kali ini. Damar adalah pahlawan yang membalikkan keadaan dan menyelamatkan negara dari kehancuran. Jasanya sangat besar dan tidak ada yang bisa menandinginya. Mendengar itu semua, Surya pun mencibir. Ketika Eidam masih hidup, kenapa Damar tidak menunjukkan diri dan koar-koar? Sekarang, Damar dianggap berjasa atas semua yang sudah terjadi. Hanya saja, Surya tidak mau ambil pusing dengan mereka. Dia hanya akan menunjukkan diri selama beberapa saat dan kemudian pergi. Silakan kalian bersenang-senang sesuka kalian. Akan tetapi, tiba-tiba saja, seorang pejabat di samping Surya yang tidak bisa maju untuk mendekati Damar, menatap Surya dan membentaknya, "Apa maksudmu? Apa kamu meremehkan Jenderal Damar?" Surya tertegun untuk sesaat. Dia menatap pejabat itu, lalu menatap Damar sebelum perlahan berkata, "Kamu nggak bisa menyanjung Damar. Tapi, jangan coba-coba menarik perhatian Damar dengan memanfaatkan diriku. Aku juga bukan orang yang bisa kamu injak-injak, mengerti? Beritahukan namamu. Berani-beraninya kamu meremehkan Jenderal Damar. Aku ingin tahu siapa kamu." Teriak pejabat itu dengan lantang. Suara pejabat itu langsung menarik perhatian beberapa orang di sekitar Damar. Mereka semua melihat ke arah Surya. Damar sendiri juga berbalik, lalu menatap ke arah Surya. Damar menjadi muram saat mengetahui bahwa orang itu adalah Surya. Perlahan-lahan dia berjalan mendekati Surya, lalu berhenti di depan Surya. Pejabat itu buru-buru menyanjung Damar dengan berkata, "Jenderal Damar, orang ini benar-benar meremehkanmu. Aku menegurnya sedikit, tapi dia malah memarahiku. Dia benar-benar terlalu sombong." Damar tidak menghiraukan pejabat itu. Dia hanya menatap Surya dengan dingin, lalu bertanya, "Siapa namamu? Bagaimana kamu bisa masuk ke tempat ini?"
Sebentar lagi kamu akan mengetahui namaku, kata Surya dengan acuh tak acuh. Lancang sekali. Jenderal Damar sedang bertanya padamu, tapi masih saja nggak mau jujur, timpal pejabat itu. Dia memanfaatkan Jenderal Damar untuk menindas Surya. Surya mencibir sambil menggelengkan kepala. Dia tidak mau ambil pusing dengan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba saja Damar berkata, setelah memukuli orangku, kamu masih berani muncul di sini. Kamu benar-benar meremehkanku. Memangnya kamu itu siapa sampai menyuruhku menganggapmu penting? Balas Surya dengan ketus. Raut wajah Damar berubah. Orang-orang di sekitarnya juga terlihat kaget. Orang ini berani memukuli orangnya Damar. Apa dia tidak takut mati? Pejabat itu memanfaatkan kesempatan ini untuk berteriak dengan lantang, bagus sekali. Aku nggak menyangka kalau kamu begitu berani. Kamu sudah memukuli orangnya Jenderal Damar, tapi masih saja berani berbicara dengan Jenderal Damar seperti itu. Apa kamu ingin mati? Aku nggak cari mati. Tapi, kalau kamu terus bicara seperti itu, kamu sendiri mungkin yang akan mati sebentar lagi, kata Surya dengan dingin sambil menatap pejabat itu. Mendengar hal tersebut, pejabat itu buru-buru berkata kepada Damar, Jenderal Damar, orang ini terlalu sombong. Biar aku saja yang membereskannya. Kamu, Damar menatap pejabat itu. Pejabat itu buru-buru berkata, Jenderal Damar, namaku Ezar Sasmita. Aku wakil kepala Departemen Administrasi yang baru. Aku akan meminta pasukan layanan khusus untuk masuk dan menangkap orang ini terlebih dahulu. Ezar menatap Damar sambil tersenyum lebar. Bab 1169. Insiden Eidam membuat kancah politik negara Baruma mengalami perombakan besar-besaran, sehingga meninggalkan banyak posisi kosong di sana. Ezar memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan diri. Dia cukup beruntung bisa menghadiri acara perjamuan makan di gedung kantor kepresidenan. Akan tetapi, Ezar sendiri juga menyadari jika dirinya tidak punya dukungan kuat di belakangnya. Hal tersebut membuatnya sulit menjalin koneksi. Oleh karena itu, Ezar berusaha keras untuk menyenangkan dan menjilat Damar. Dia ingin menjadi orang kepercayaan Damar. Setelah itu, dia secara alami bisa hidup dengan nyaman tanpa kekhawatiran. Sementara itu, Surya, jika dilihat sekilas, Surya bukan berasal dari negara Baruma. Paling-paling dia hanya wartawan yang diundang untuk menjadi pelengkap dan menyaksikan perhelatan akbar tersebut. Oleh karena itu, Ezar benar-benar memandang sebelah mata kepada Surya. Mendengar kata-kata Ezar, Damar pun melambaikan tangannya dan berkata, "Nggak perlu. Aku benar-benar ingin tahu apa sebenarnya yang membuatnya begitu percaya diri untuk bicara seperti itu padaku. Memangnya dia itu siapa? Dia hanya orang gila yang bodoh," kata Ezar dengan nada menyanjung. Damar hanya diam saja dan menatap Surya dengan dingin. Surya mencibir, lalu berkata, "Menyingkirlah dari hadapanku sebelum aku menjadi marah. Kalau enggak, tanggung sendiri akibatnya." "Brengsek, Jenderal Damar, aku enggak tahan lagi. Tolong biarkan aku membereskannya," kata Ezar dengan marah. Damar hanya tersenyum dingin. Dia menatap Surya sambil berkata, "Aku sudah melihat banyak orang sombong. Tapi, yang sombong sepertimu benar-benar jarang kujumpai." Pada saat ini, para pejabat dan bangsawan berkerumun di sekitar mereka. "Anak muda, cepat minta maaf pada Jenderal Damar. Kalau enggak, kamu akan mendapat masalah besar. Kalau kamu enggak mau mati, berlututlah di hadapan Jenderal Damar. Mungkin Jenderal Damar bersedia mengampuni nyawamu. Ini satu-satunya kesempatanmu. Kami semua melakukan ini demi kebaikanmu. Jangan salah memahami maksud baik orang lain." Sejumlah pejabat tinggi mulai mengecam Surya dengan keras. Mereka mendesak Surya untuk meminta maaf kepada Damar dengan nada mengancam. Surya melirik mereka, lalu mencibir, "Urus saja diri kalian sendiri. Kalau kalian membuatku kesal, kalian akan menyesal nanti." Menyesal. Semua orang saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Siapa di antara mereka yang bukan merupakan orang berpengaruh di negara Baruma ini?
Lantas pemuda ini, yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya dan bahkan bukan merupakan bagian dari pemerintahan negara Baruma, berani-beraninya mengancam mereka. Menurut mereka, hal tersebut sangatlah menggelikan. Surya langsung terlihat muram. Gesang buru-buru menyentuh pedang air musim gugur miliknya. Meskipun tempat ini adalah gedung kantor kepresidenan, Gesang tidak keberatan untuk membunuh beberapa orang di sini. Sebagai pengikut, ketika seseorang menghina majikannya, mereka memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga nama baik majikan mereka. Anak muda, siapa namamu? Dengan identitas apa kamu masuk ke tempat ini? Jelaskan sejelas-jelasnya, biar kamu nggak mati tanpa alasan yang nggak jelas. Pada saat ini, Damar juga menunjukkan sikapnya dan bersiap membunuh Surya. Semua orang menunjukkan senyum keji di wajah mereka. Bagi mereka, beberapa nyawa sama sekali tidak ada artinya. Sekalipun orang itu adalah tamu di gedung kantor kepresidenan, mereka juga punya banyak cara untuk melenyapkannya. Apalagi, kali ini Damar yang turun tangan sendiri. Mirza sekalipun harus menghormati Damar. Orang ini sudah pasti tamat riwayatnya. Surya menatap Damar dan perlahan bertanya, kamu benar-benar ingin tahu siapa diriku? Kalau kamu sudah mengetahuinya dan akhirnya nggak bisa menyinggungku, bukankah hal itu akan sangat memalukan? Surya menunjukkan ekspresi main-main di wajahnya. Damar mencibir, lalu perlahan berkata, bagiku, sama sekali nggak ada masalah semacam itu. Aku hanya nggak ingin membunuh orang yang nggak dikenal. Pada titik ini, ajudan cantik yang berdiri di samping Damar berdiri. Dia mengeluarkan pistolnya, lalu mengarahkannya ke kepala Surya dan berkata dengan nada dingin, bicaralah. Bab 1170. Surya melirik ajudan wanita itu. Dengan sedikit mengerutkan keningnya, Surya berkata, jangan arahkan benda sialan itu padaku atau kamu bisa melukai dirimu sendiri nanti. Cari mati, kata ajudan wanita itu sambil memasukkan peluru ke dalam pistolnya, kemudian langsung menempelkannya ke pelipis Surya. Gesang berdiri tegak. Tepat pada saat itu, ada seseorang yang berteriak, Pak Mirza datang. Damar mengerutkan kening, melambaikan tangannya, lalu berkata, singkirkan pistolnya. Ajudan cantik itu mendengus dingin, tapi tetap menyingkirkan senjatanya dengan tidak sudi. Saat itu, ada seseorang yang berkata, anak muda, kami akan membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Damar juga berkata, setelah perjamuan makan, kita bicarakan masalah ini baik-baik. Kurasa, aku nggak perlu menunggu sampai perjamuan ini selesai, kata Surya dengan acuh tak acuh. Damar mendengus dingin. Dia tidak mau lagi berdebat dengan Surya dan berbalik menuju ke tengah aula. Pada saat ini, tampak Mirza dan Duta Besar Aerovia, Tahir, yang berjalan menuju podium tengah tempat mikrofon berada sambil bergandengan tangan. Di belakang mereka, ada 4 orang lagi yang mengikuti, termasuk staf di sana. Mirza dan Tahir berdiri berdampingan di depan mikrofon. Semua orang berdiri diam, menunggu kedua orang itu berpidato. Puluhan wartawan dengan kamera dan alat perekam buru-buru berlari menghampiri. Mereka membidik podium dan memotret secara membabi buta. Kilatan lampu dari kamera mereka nyaris membutakan mata orang. Semua yang hadir di tempat ini adalah para pejabat tinggi negara Baruma. Mereka semua tahu bahwa dalam penumpasan kekuatan Eidam kali ini, Aerovia telah memberikan banyak kontribusi. Terutama dengan kedatangan seorang ahli bernama Aksa dari Aerovia. Aksa membunuh Eidam dan ratusan muridnya. Dia benar-benar melenyapkan potensi ancaman yang sangat besar bagi bangsa negara Baruma. Sementara Mirza, demi mendapatkan bantuan dari ahli ini, telah berunding berkali-kali dengan pihak Aerovia dan mengeluarkan biaya yang besar. Selain itu, negara Baruma akan segera memulai kerjasama yang menyeluruh dengan Aerovia. Penganugerahan gelar pangeran dengan wilayah kekuasaan kepada Aksa juga merupakan salah satu di antaranya. Aerovia memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa kali ini. Terutama Aksa, yang memainkan peran yang sangat krusial. Semua orang merasa begitu emosional.
Kekuatan Aksa juga sangat menakutkan karena mampu membunuh Eidam. Bagaimanapun, kekuatan Eidan sudah terkenal di seluruh negara Baruma. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya Aksa. Mungkin hanya negara besar seperti Aerovia yang mampu melahirkan manusia kuat semacam itu. Siapapun itu, harus menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Aksa. Setelah semua orang tenang, Mirza pun mulai bicara. Pertama, Mirza menyatakan tekadnya untuk menjalin kerja sama menyeluruh dengan Aerovia, dengan menawarkan banyak kebijakan yang menguntungkan, bahkan dengan pengorbanan yang besar. Seharusnya, rakyat tidak mungkin menyetujui hal seperti itu karena merugikan kepentingan negara. Akan tetapi, mereka tahu jika Aerovia memiliki peran yang sangat penting dalam peristiwa ini. Selain itu, Aerovia juga sudah memberantas bahaya bagi negara Baruma, yang dapat mengancam kekuasaan dan kepentingan mereka kapan saja. Dihadapkan pada kepentingan bersama, semua orang pun menyetujui keputusan Mirza dan menyatakan dukungannya. Selanjutnya, Mirza membicarakan tentang Baruma Utara. Mirza mengumumkan jika Baruma Utara secara resmi dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Baruma. Selanjutnya, semua orang tahu jika acara utama akan segera dimulai. Mereka pun memusatkan perhatian. Mereka juga ingin tahu seperti apa Aksa itu. Apakah Aksa adalah makhluk yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Atau apakah dia adalah makhluk yang seperti dewa? Bagaimanapun juga, kekuatan yang dimilikinya membuat orang sulit membayangkan dia sebagai orang biasa. Benar saja, kemudian Mirza mengumumkan jika dia akan mengangkat Aksa sebagai pangeran dan menjadikan Baruma Utara sebagai wilayah kekuasaan Aksa. Semua orang bertepuk tangan dengan antusias, menantikan kemunculan pria kuat yang tiada taraf ini. Pada saat itu, seorang wanita pembawa acara membawakan tongkat kerajaan berlapis emas dan batu zamrud. Mirza melihat ke arah tempat duduk Surya dan tersenyum tipis, sebelum berkata, "Pangeran Aksa, silakan naik ke atas podium dan sapa semua orang." Mirza menatap Surya dengan gembira. Bab 1171. Sejujurnya, Surya tidak menyangka bisa mengalahkan Eidam dan semua murid Eidam sekaligus. Prestasi ini membuatnya sangat senang dan gembira. Dibandingkan dengan Eidam, masalah di Baruma Utara tidaklah sebanding. Baruma Utara selalu menjadi wilayah yang tidak dapat dikendalikan oleh pemerintah. Jadi, ada atau tidaknya pemerintah, tidak ada banyak bedanya juga. Akan tetapi, Eidam ini adalah ancaman besar bagi pemerintah. Kekuatan Eidam telah menyusup ke berbagai aspek negara. Jika Eidam memberontak, kemungkinan besar dia akan menggulingkan pemerintahan. Bagaimanapun, kekuatan Eidam itu sendiri memang nyata. Apalagi, Eidam memiliki popularitas yang sangat tinggi di kalangan rakyat. Mampu menyingkirkan Eidam sekaligus adalah hal yang berharga, tidak peduli seberapa besar pengorbanan yang dibutuhkan bagi Mirza, posisi pangeran sudah bisa menarik seorang kultivator seperti itu untuk mendukungnya, merupakan kesepakatan yang sangat menguntungkan. Saat ini, Surya perlahan berdiri, lalu berjalan menuju podium. Saat orang-orang melihat Surya, ekspresi wajah mereka berangsur-angsur membeku. Terutama Damar yang tampak tidak percaya dan kaget. Tidak ada yang mengira jika pemuda berpenampilan biasa ini ternyata adalah Aksa yang super kuat. Bagaimana ini mungkin? Di bagian mana aura seorang kultivator yang super kuat itu ada pada dirinya? Surya berjalan melewati semua orang tanpa melirik mereka sedikit pun. Ketika sampai di depan Damar, Surya berhenti, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, "Bukankah kamu ingin tahu siapa aku? Sekarang kamu sudah tahu kan?" Raut wajah Damar langsung berubah drastis. Damar mengetahui betapa mengerikannya Aksa. Aksa membunuh Eidam dan lebih dari 300 muridnya, serta memastikan kemenangan dalam sekali gebrak saja. Damar sendiri juga tahu betul jika dirinya hanyalah memanfaatkan situasi demi keuntungannya sendiri dengan menyingkirkan beberapa pengikut setia dari Eidam. Setelah kematian Eidam dan murid-muridnya, para pengikut setia Eidam ini tidak mampu lagi membuat kerusuhan. Sekalipun bukan Damar,
Siapapun yang mengerti sedikit tentang militer akan mampu membereskan pemberontakan para pengikut setia ini. Akan tetapi, Damar adalah orang kepercayaan Mirza. Mirza sendiri juga berniat untuk menunjuk Damar sebagai Menteri Pertahanan. Itu sebabnya, Damar diberi penghargaan atas prestasi tersebut. Bisa dikatakan jika Aksa tidak membunuh Eidam, Damar tidak akan mendapat prestasi apa-apa. Prestasi Damar didasarkan pada jasa Aksa. Saat ini, wajah Damar sudah terlihat pucat dan muram. Yang lainnya juga tampak panik. Sebelumnya, mereka tidak segan-segan menghina dan mengancam Aksa. Aksa adalah sosok yang begitu kuat, yang mampu membunuh Eidam. Dia adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Damar saja tidak berani macam-macam dengan Aksa, apalagi mereka. Pada titik ini, Ezar begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya berkeringat dan gemetar. Pemuda itu ternyata adalah Aksa. Memikirkan kembali kebodohan yang baru saja dilakukannya, Ezar pun ingin mati saja. Kali ini, Surya tersenyum tipis. Dia naik ke atas podium, lalu menyapa Tahir. Mirza sendiri yang menyerahkan tongkat kerajaan itu ke tangan Surya, lalu berkata sambil tersenyum, "Mari kita berikan tepuk tangan untuk Pangeran Aksa." Dalam keterkejutan, semua orang langsung bertepuk tangan dengan sekuat tenaga karena takut Surya tidak akan melihatnya. Surya memainkan tongkat kerajaan di tangannya. Ketika tepuk tangan mereda, Surya melihat ke arah Damar dan perlahan berkata, "Jenderal Damar, bukankah kamu ingin berbicara denganku? Sekarang kesempatanmu telah tiba." Damar bercucuran keringat. Dia berdiri di tempat dengan bingung, tidak tahu bagaimana menghadapinya. Melihat semua itu, Mirza agak mengerutkan kening. "Pangeran Aksa, ini salahku. Aku minta maaf padamu." Damar maju dengan canggung, lalu meminta maaf kepada Surya. Saat ini, Damar sudah tidak peduli lagi dengan harga diri, yang terpenting baginya adalah mendapatkan pengampunan dari Surya. Damar adalah orang kepercayaan Mirza. Akan tetapi, bisa dikatakan jika Aksa adalah penolong Mirza, Damar masih bisa membedakan mana yang lebih penting dan mana yang kurang penting. Surya tersenyum tipis sambil bertanya, "Apa kamu masih menganggapku sombong?" Enggak, Damar buru-buru berkata, "Yang sombong itu aku. Aku nggak tahu siapa dirimu. Tolong Pangeran memaafkanku. Apa menurutmu aku akan memaafkanmu?" Tanya Surya yang tiba-tiba terlihat marah. Senjata energi spiritual mengembun di tangannya. Aura dingin pun langsung menyelimuti ruang perjamuan. Semua yang hadir langsung menjadi terkejut. Bab 1172. Wajah Mirza langsung berubah. Dia buru-buru berkata, "Pangeran Aksa, tenangkan amarahmu. Mungkin ada kesalahpahaman. Tolong jangan bertindak gegabah." Ketika semua orang melihat Mirza turun tangan untuk melerai, mereka pun langsung merasa lega. Bagaimanapun, tidak mungkin Aksa membunuh Damar di depan Mirza. Damar sendiri juga menghela napas lega di dalam hati. Meskipun dia juga seorang kultivator alam energi sejati, di depan kultivator super kuat seperti Aksa, Damar tidak ubahnya seperti seekor ayam. Damar benar-benar merasa takut. Akan tetapi, pada saat itu, tanpa aba-aba, tombak perang di tangan Surya langsung menembus dada Damar dan mengangkatnya ke udara. Darah berceceran. Damar menatap dengan tidak percaya pada senjata perang yang menembus tubuhnya tersebut. Para pejabat tinggi lainnya lebih ketakutan lagi. Tak disangka, Surya masih berani bertindak langsung untuk membunuh Damar meski Mirza sudah melerai mereka. Apakah Surya tidak mempertimbangkan konsekuensinya? Bagaimanapun, ini adalah Baruma. Damar sendiri adalah menteri kepercayaan Mirza. Mirza juga tampak tidak percaya. Dia menatap kosong pada Damar dengan terkejut dan sedih. Pada titik ini, Surya berkata dengan nada dingin, "Kamu berani mengancamku dan ingin membunuhku. Aku benar-benar nggak tahu dari mana kamu mendapatkan keberanianmu itu." Pada saat ini, Damar sudah tidak mampu berkata-kata lagi. Seiring dengan terkurasnya darahnya, vitalitas Damar juga lenyap begitu saja. Ingatlah, kebodohan bukanlah halangan untuk bertahan hidup, tapi kesombonganlah yang menghalanginya.
Inilah akibat dari menantangku. Tombak perang di tangan Surya menghilang. Tubuh Damar langsung terjatuh dengan keras di lantai. Kesadaran Damar sudah menghilang. Akan tetapi, dia masih bisa mendengar kalimat terakhir yang diucapkan Surya. Hanya saja, Damar sudah tidak punya kesempatan untuk merenungkan maknanya. Pada saat ini, aula perjamuan diselimuti keheningan yang mencekam. Semua orang tampak panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menatap Mirza untuk melihat bagaimana dia akan membereskan masalah ini. Dengan langkah gontai, Mirza mendekati Damar. Dia membelai wajah Damar dengan penuh kesedihan. Semua orang saling berpandangan. Sepertinya rasa suka Mirza kepada Damar jauh di luar imajinasi mereka. Setelah beberapa saat, Mirza berdiri dan mendapatkan kembali ketenangannya. Mirza menatap Surya sekilas, kemudian berkata kepada semua orang, Damar sudah menyinggung Pangeran Aksa. Ini adalah hukuman yang pantas dia terima. Kelak, siapapun yang berani bersikap tidak sopan kepada Pangeran Aksa, akan berakhir seperti Damar. Semua orang langsung menjadi panik. Meskipun Mirza sangat menyayangi Damar, dia tetap tidak bisa melawan Aksa yang luar biasa kuat. Pada akhirnya, Mirza tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Tidak sulit untuk membayangkan jika hal ini dilakukan oleh orang lain, orang itu pasti akan mati tanpa dikubur. Pada saat ini, Surya menatap ke arah ajudan Damar. Hanya saja, ajudan cantik ini tampak gemetar. Dia meletakkan tangannya pada pistol di pinggangnya sambil menatap Surya dengan tajam. Surya berkata dengan nada dingin, "Jangan sekali-kali mengeluarkannya atau kamu akan pergi bersama Damar." Ajudan cantik itu tampak sedih dan marah dengan tubuh yang bergetar hebat. Dia mencengkeram pistolnya erat-erat, tetapi dia tak mampu menariknya keluar. Saat ini, Mirza berteriak keras, "Kalian, bawa dia pergi." Segera, beberapa pasukan layanan khusus datang. Mereka mengangkat ajudan wanita itu, lalu membawanya pergi. Saat ini, tiba-tiba seseorang berlari mendekat dengan terhuyung-huyung, lalu berlutut di depan Surya dan menangis dengan getir, "Yang mulia Pangeran, tolong maafkan aku. Aku salah. Aku nggak tahu siapa dirimu. Aku pantas mati. Tolong maafkan aku." Orang tersebut tidak lain adalah Ezar. Ezar ketakutan setengah mati saat mengetahui jika Surya adalah Aksa. Setelah Surya membunuh Damar, Ezar menjadi makin ketakutan dan hampir jatuh pingsan. Alih-alih menyalahkan Surya yang sudah membunuh Damar, Mirza justru membela Surya. Hal ini membuat Ezar menyadari jika nasibnya tidak akan jauh lebih baik. Bab 1173. Bahkan, mungkin Ezar akan berakhir lebih tragis dibanding Damar. Setelah memikirkannya, Ezar merasa bahwa hanya dengan meminta maaf terlebih dahulu, dia baru bisa memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Bagaimanapun, Damar saja sudah mati, apalagi dia yang bukan siapa-siapa. Namun, saat ini, Mirza menatap Ezar dan membentaknya, "Apa yang terjadi?" Mana berani Ezar menyembunyikannya lagi. Sambil menangis terseduh-seduh, Ezar menceritakan apa yang terjadi dengan jujur, tanpa berusaha membela diri sedikit pun. Mendengar semua itu, amarah Mirza pun meledak. Dia berteriak dengan marah, "Penjaga, tangkap dia. Copot semua jabatannya dan hukum dia seberat-beratnya." Petugas layanan khusus datang, lalu langsung membawa pergi Ezar yang menderita tersebut. Para pejabat tinggi lainnya, satu persatu merasa ketakutan. Mereka maju ke depan untuk meminta maaf kepada Surya dan memuji kontribusi Surya dengan penuh semangat. Sikap mereka sekarang sangat berbeda dari sebelumnya. Surya mendengus dingin dan tidak lagi menghiraukan mereka. Tiba-tiba saja Tahir datang. Dia mengalihkan topik pembicaraan dan mulai bercakap-cakap dengan Surya. Selanjutnya, perjamuan tersebut buru-buru diakhiri. Presiden Mirza dan Duta Besar Tahir, masing-masing mengucapkan selamat tinggal kepada Surya. Surya membawa Gesang, staf dan yang lainnya kembali ke wilayah kekuasaannya di Baruma Utara. Mirza memberi instruksi kepada bawahannya,
termasuk Tahir dan yang lainnya untuk mulai mendiskusikan detail kerja sama secara spesifik, sementara dia sendiri kembali ke kantor, menutup pintu dan menangis diam-diam. Maafkan aku, Nak. Aku nggak bisa melindungimu. Aku juga nggak bisa membalaskan dendammu. Maafkan aku. Kita membutuhkan sosok yang kuat untuk menstabilkan kekuasaan kita. Janganlah membenciku. Di Baruma Utara, Surya tinggal di kediaman staf selama lebih dari 10 hari. Dia menetapkan peraturan bagi staf, Efren, Nania dan Helki. Sejak saat ini, tidak boleh ada lagi bisnis ilegal di wilayah ini. Mereka harus membantu Aerovia mengelola perbatasan dengan baik. Sebagai imbalannya, mereka diizinkan untuk memulai perdagangan normal dengan Aerovia. Surya sendiri yang akan menyediakan semua fasilitas untuk mereka. Tentu saja mereka berempat langsung menyetujuinya. Meskipun pendapatan akan berkurang, dibandingkan dengan hal tersebut, dengan adanya Dewa Agung Surya yang berkuasa di Baruma Utara, sekalipun Surya tidak berada di tempat ini, Surya tetaplah penguasa sebenarnya di tempat ini. Salah satu keuntungannya adalah pemerintah negara Baruma tidak akan berperang dengan mereka. Yang kedua, perlu diketahui jika Aerovia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Berdagang dengan Aerovia akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi mereka. Selain itu, dengan identitas Surya, yang memberi mereka beberapa kemudahan dalam perdagangan pasti tidak akan terjadi masalah dalam bisnis. Mereka, setelah menyelesaikan semua, Surya bergegas mengajak Gesang kembali ke kota Juwana. Hari sudah sore ketika mereka kembali ke kota Juwana. Ketika Surya dan Gesang kembali ke Pulau Aora pada malam harinya, mereka melihat ada keributan di jembatan. Surya mengerutkan kening sambil melangkahkan kaki menuju jembatan tersebut. Surya melihat belasan pria dan wanita Parubaya mengerumuni jembatan sambil menyerang putra dan beberapa petugas penjaga keamanan lainnya. "Apa yang terjadi?" tanya Surya sambil mengerutkan keningnya. Melihat Surya kembali, putra buru-buru menghalangi para pria dan wanita Parubaya itu sambil berkata, "Mereka ingin menerobos masuk dengan paksa, Pak. Kami sudah mencoba membujuk mereka, tapi mereka nggak mau mendengarnya. Lihatlah pakaian kami, jadi robek karena ditarik oleh mereka." Surya maju ke depan, menatap para pria dan wanita Parubaya itu, lalu berkata, "Bapak-bapak, ibu-ibu, ini wilayah pribadi. Tolong jangan masuk tanpa izin." "Masuk tanpa izin dan wilayah pribadi apaan? Ini kan tempat umum, masih melarang kami masuk. Percaya atau enggak, kami akan menghancurkan tempat ini. Cepat biarkan kami masuk. Kalian sudah menunda latihan dansa dan olahraga kami. Kalian harus tanggung sendiri akibatnya." Para pria dan wanita Parubaya itu langsung melampiaskan amarah mereka kepada Surya. Mereka menunjuk-nunjuk Surya sambil mencaci makinya dengan suara keras. Surya mengerutkan kening. Dia tahu jika beberapa orang tua ini egois dan tidak masuk akal demi berdansa. Mereka bahkan sudah menjadi masalah besar. Akan tetapi, Surya tidak menyangka jika mereka akan membuat keributan di sini. Bab 1174. Setelah berpikir sebentar, Surya pun masih mencoba untuk membujuknya baik-baik. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tempat ini benar-benar wilayah pribadi. Kalau ingin berdansa, kalian bisa melakukannya di luar Pulau Aora. Di luar sana terbuka untuk para pengunjung." "Omong kosong. Apa lingkungan di luar sama bagusnya dengan di dalam? Memangnya kamu bisa membodohi kami? Minggir, kami ingin berdansa di dalam. Anak muda, kalian juga akan menjadi tua nanti. Perbuatanmu ini nggak bermoral." Surya menjadi sangat marah. Mereka bahkan menggunakan moralitas untuk menyerang dan menghina Surya. Surya tidak tahu apakah orang-orang ini benar-benar jahat atau hanya memanfaatkan usia mereka untuk bertindak seenaknya. Akan tetapi, yang pasti mereka ini orang-orang yang tidak masuk akal. Puluhan pria dan wanita Parubaya yang mengecam Surya dengan kasar ini benar-benar memiliki sifat dan karakter yang sama. "Minggir, kalau berani menerobos lagi, jangan salahkan aku kalau aku nggak sopan." Kata-kata Surya membuat orang-orang tua itu agak syok.
Orang-orang tua itu langsung tertegun di tempat. Surya dan Gesang berjalan menyusuri jembatan. Setelah memasuki Pulau Aora, Surya berkata kepada putra, kalau mereka masih berani menerobos, langsung ledakkan saja mereka. Baik, jawab putra dengan patuh. Surya berbalik, lalu berjalan memasuki Pulau Aora. Bercanda, ya, ada banyak rahasia di Pulau Aora. Bagaimana mungkin Surya akan membiarkan orang lain masuk begitu saja? Selain itu, meski tidak ada rahasia, Pulau Aora merupakan tempat peristirahatan Surya. Bagaimana Surya bisa berlatih dan beristirahat dengan tenang jika dia membiarkan orang-orang ini masuk dan membuat keributan dengan pengeras suara mereka? Sebagai manusia, tidak boleh melanggar kepentingan orang lain demi keuntungan diri sendiri. Berapapun usia seseorang, bukan menjadi alasan baginya untuk bersikap tidak rasional. Surya membawa Gesang ke kamarnya. Tak lama kemudian, Yeni, Raka, Rosa, Linda, Rino, Ahmad dan yang lainnya diberitahu untuk pergi ke kamar Surya. Surya terlebih dahulu memperkenalkan Gesang kepada semua yang hadir. Ketika mengetahui jika Gesang berada di tingkat suci super, mereka pun merasa iri dan kagum. Mereka menyambut Gesang dengan antusias. Sementara Gesang sendiri juga merasa ketakutan. Tidak termasuk Surya, ternyata ada 3 kultivator tingkat suci di tempat ini. Bahkan, salah satunya merupakan tingkat suci super. Ditambah dengan kekuatan Surya yang jauh melampaui tingkat suci. Belum lagi yang lainnya, kekuatan yang ada di tempat ini saja sudah cukup untuk menguasai satu negara. Jika ditempatkan di luar negeri, setidaknya mereka bisa menguasai negara berukuran sedang. Jika ditambah dengan dirinya sendiri, kekuatan Pulau Aora sudah sangat menakjubkan. Setelah bertukar salam dengan semua orang, Gesang merasa begitu emosional. Hanya orang seperti Surya yang memiliki kekuatan untuk menggalang pendukung sebanyak ini, kan? Sepertinya Gesang tidak salah membuat pilihan. Selain itu, aura spiritual di tempat ini ternyata begitu melimpah, sehingga membuat Gesang terkejut. Hanya saja, Gesang merasa tidak enak untuk menanyakannya sekarang. Itu sebabnya, dia menyimpannya di dalam hati. Setelah memperkenalkan semua orang, Surya mengeluarkan jimat harimau, memberikannya kepada Raka, lalu berkata, berikan pada ayahmu. Baik, bos. Raka menerimanya dengan gembira. Kali ini, ayah Raka memberikan kontribusi yang besar. Leonard langsung mengambil alih misi penyelamatan di Baruma Utara dan mengorganisasi tim untuk menyelamatkan sekitar 50.000 orang Aerovia. Hal ini juga merupakan pencapaian besar bagi Leonard. Pihak kota Senara telah mengirimkan pesan kepada Leonard, yang memintanya untuk menyelesaikan dampak dari peristiwa ini. Kemudian, Leonard harus pergi ke kota Senara untuk melaporkan tugasnya dan mengikuti program belajar. Hal ini berarti bahwa ayah Raka telah menjadi bagian dari tim cadangan tingkat tinggi di kota Senara. Hasil yang diperolehnya tidak bisa dikatakan kecil. Perlu diketahui, pada tingkat mereka, sulit bagi mereka untuk mencapai langkah selanjutnya. Terlebih lagi, kontribusi semacam itu tidak datang begitu saja. Raka harus berterima kasih kepada Surya untuk semuanya. Melihat ekspresi bangga di wajah Raka, Yeni pun mendengus dengan nada menghina. Raka langsung bertanya, kenapa? Kamu menangkap Viper, bukankah hal itu juga termasuk kontribusi? Kenapa kamu jadi iri? Aku hanya nggak suka saja. Kenapa memangnya? Balas Yeni tanpa ragu-ragu. Sebenarnya, kali ini Yeni juga mendapat kontribusi tanpa usaha sama sekali. Viper menyerahkan diri pada Yeni begitu saja. Tentu saja, kontribusi itu menjadi milik Yeni. Hanya saja, Yeni dan Raka memiliki sifat yang bertolak belakang. Tentu saja, mereka tidak saling menyukai satu sama lain. Melihat hal tersebut, Surya pun buru-buru berkata, sudah cukup kalian berdua. Bersambung ke bab 1174. Terima kasih.